Kapitaya dari bahasa Jawa adalah salah satu agama kuno di Pulau Jawa, khususnya bagi suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa Austronesia terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010, setidaknya 22 penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname. Karena pada masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu minoritas di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen Kejawen, Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha. Dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah budaya, tradisi dan bentuk kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa menjadi kelompok etnis terbesar kelima di antara umat Islam atau etnis mayoritas Islam di seluruh dunia, setelah bangsa Arab, Bengali Punjabi, dan bangsa Turki. Suku Jawa memiliki beberapa suku-suku, yakni Banyumasa Cirebon, Osi Sami Tengget, Jawa Merauke, dan Jawa Suriname. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Namun menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa adalah perpaduan antara orang Austroasiatik berbaur interbreeding dengan orang Austronesia yang datang kemudian setelah interaksi yang cukup lama dengan orang Austronesia. Masyarakat awal yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama, sehingga mereka memiliki sekitar 20 hingga 30, dan Austronesia dan 50, 60, gen Austroasiatik. Perpaduan genetik masyarakat di Jawa juga sangat kompleks, baik itu masyarakat pesisir maupun di daerah pegunungan. Bentuk wajah masyarakat Jawa juga dominan dipengaruhi oleh orang Austroasiatif, seperti orang Kamboja dan Vietnam bagian selatan. Kemungkinan mengapa masyarakat yang mendiami Pulau Jawa awal mula mulai mengadopsi bahasa Austronesia adalah menyesuaikan diri di dalam globalisasi, perdagangan maupun pertukaran budaya dan teknologi di masanya, yang kemungkinan para penutur bahasa Austronesia mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masa itu. Kapitayan merupakan salah satu bentuk monoteisme asli Jawa yang dianut dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat. Secara turun-temurun, agama ini juga kerap mengidentifikasikannya sebagai agama kuno Jawa, agama monoteis Jawa, agama monoteis leluhur, agama asli Jawa, yang mana berbeda dari Kejawen.
agama cawanik lainnya yang bersifat non-monoteistik. Monoteisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada satu pencipta maha tinggi yang secara universal dirujuk sebagai Tuhan. Perbedaan dapat dibuat antara monoteisme eksklusif, di mana satu Tuhan adalah keberadaan tunggal, dan monoteisme inklusif dan jama, di mana beberapa dewa atau bentuk ketuhanan diakui, tetapi masing-masing dialihkan sebagai perpanjangan dari Tuhan yang sama. Monoteisme dibedakan dari henoteisme, sistem keagamaan di mana orang percaya menyembah satu Tuhan tanpa menyangka bahwa orang lain dapat menyembah dewa yang berbeda dengan validitas yang sama. Dan monolatrisme, pengakuan akan keberadaan banyak dewa, tetapi dengan pemujaan yang konsisten hanya pada satu dewa. Istilah monolatri mungkin pertama kali digunakan oleh Julius Wellhouse dalam suatu masyarakat dengan peradaban yang maju. Sistem kepercayaan akan Tuhan cenderung monoteisme. Jenis monoteisme ini terbagi menjadi monoteisme praktis, monoteisme spekulatif, monoteisme teoritis, maupun monoteisme murni. Monoteisme praktis merupakan kepercayaan terhadap satu Tuhan yang dipuja, tetapi tidak mengingkari keberadaan dewa-dewa lain. Monoteisme spekulatif merupakan kepercayaan yang meyakini adanya satu dewa yang awalnya terdiri dari dewa-dewa lain, yang kemudian menyatu hingga hanya tersisa satu. Monoteisme teoritis merupakan paham yang mempercaya bahwa Tuhan itu esa dalam teori, tetapi dalam praktiknya mempercaya Tuhan yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan monoteisme murni adalah paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa dari segi jumlah dan sifat dalam teori, praktek pemikiran, maupun penghayatan. Terdapat berbagai bentuk kepercayaan monoteis, termasuk teisme, istilah yang mengacu kepada keyakinan akan Tuhan yang pribadi. Artinya satu Tuhan dengan kepribadian yang khas, dan bukan sekadar suatu kekuatan ilahi saja. Deisme adalah bentuk monoteisme yang meyakini bahwa Tuhan itu ada. Namun seorang deis menolak gagasan bahwa Tuhan ini ikut campur dalam dunia. Teisme monistik adalah suatu bentuk monoteisme yang ada dalam Hindu. Panteisme berpendapat bahwa alam sendiri itulah Tuhan. Panetisme adalah suatu bentuk teisme yang berkeyakinan bahwa alam adalah bagian dari Tuhan, tetapi Tuhan tidaklah identik dengan alam. Sebagai perbandingan, lihat politisme yang berpendapat bahwa ada banyak Tuhan. Dualisme mengajarkan kita ada dua kekuatan ilahi atau prinsip-prinsip kekal yang independen. Yang satu adalah kebaikan, dan yang lainnya adalah kuasa jahat. Kebanyakan kaum monoteis akan mengatakan bahwa berdasarkan definisinya, monoteisme pasti berlawanan dengan politisme. Namun para pemeluk di lingkungan tradisi politistik seringkali berperilaku seperti kaum monoteis. Ini disebabkan karena keyakinan akan Tuhan yang banyak. Itu tidak berarti bahwa mereka menyembah banyak Tuhan. Secara historis, banyak pemeluk politis percaya akan keberadaan banyak Tuhan, tetapi mereka hanya menyembah satu saja, yang dianggap oleh pemeluk itu sebagai Tuhan yang maha tinggi. Praktik ini disebut henotisme. Ada pula teologi-teologi monoteistik di dalam Hinduisme yang mengajarkan bahwa rupa-rupa Tuhan yang banyak itu, yaitu Wisnu, Shiva atau Dewi, semata-mata mewakili aspek-aspek dari kekuatan ilahi yang ada di belakangnya atau Brahmana.
Sebagian orang mengklaim bahwa Hinduisme tidak pernah mengajarkan politisme. Dan klaim seperti itu bisa dianggap benar sebagai salah satu pandangan Hinduisme, yaitu pandangan Samarta, adalah sebuah pandangan monoteistik yang inklusif dari monoteisme, seperti yang akan dibahas kelak. Monoteisme dapat dibagi menjadi berbagai bentuk berdasarkan sikap terhadap politisme. Monoteisme inklusif menganggap bahwa semua Tuhan atau dewa dalam politisme semata-mata hanyalah nama-nama yang lain dari Tuhan monoteistik yang sama. Monoteisme sebagaimana yang diwarisi oleh bangsa Israel dalam pengalaman Eksodus di bawah pimpinan Musa, dianggap oleh mereka yang berpendapat bahwa bangsa Israel ini adalah orang-orang Hyksos sebagai pewaris kebijakan-kebijakan keagamaan. Karena sebelumnya orang-orang Yahudi adalah polites seperti halnya orang-orang Mesir. Masalah-masalah lain seperti hak ilahi raja juga muncul dari hukum-hukum Firaun tentang penguasa sebagai demigod atau wakil-wakil dari pencipta di muka bumi. Secara etimologi, kata kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang memiliki kata dasar taya, yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak. Secara harfiah, dalam bahasa Sunda, juga terdapat kata taya, yang memiliki arti tidak ada atau tiada. Dengan demikian, berarti bahwa taya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Kapitayan dapat digambarkan sebagai ajaran yang memuja atau menyembah taya, atau Sang Hyang Taya, yang merujuk kepada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat, yang terkadang juga disebut sebagai suhum awang atau uwo. Kata awang umum mengacu pada keberadaan nyata tetapi tidak terjangkau, sehingga dapat diketahui dan disembah oleh makhluk duniawi termasuk manusia. Dan Sang Hyang Taya digambarkan sebagai entitas bersifat ketuhanan dan supranatural yang berkategori Tuo ataupun Tok. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sang Hyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tan Kenokina yang apa? Tidak dapat dilihat, dipikirkan atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To yang bermakna daya gaib, yang bersifat adikodrati. Tu atau Ton adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Ia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut Tuhan, disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat kejahatan disebut dengan nama Sang Manik Maya. Demikianlah, Sang Hyang Wenang dan Sang Manik Maya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal. Karena itu baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, dan Sang Hyang Manik Maya bersifat gaib, tidak dapat didekati dengan panca indera dan akal pikiran, hanya diketahui sifatnya saja. Kekuatan Sang Hyang Taya yang kemudian mewakili di berbagai tempat, seperti di batu monumen, pohon, dan di banyak tempat lain. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan di atas tempat itu. Bukan karena mereka menyembah batu, pohon monumen, atau apapun,
tetapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya, yang kekuatannya diwakili di semua tempat itu. Agama Kapitaya tidak mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Kapitayan ini lebih menyerupai ketauhidan daripada animisme-hinamisme. Penyebutan sebagai animisme-dinamisme sendiri muncul oleh karena secara tampilan fisik, ritual yang dilakukan oleh para penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, penyembahan benda-benda itu dipahami sebagai pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri. Animisme-dinamisme. Sebenarnya pada awalnya, ajaran Kapitayan justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak, tetapi lebih pada penyembahan Sang Hyang, kekuatan tertinggi. Benda-benda yang terdapat dalam ritual keagamaan, seperti pohon, batu, dan mata air, adalah beberapa perwujudan saja dari kekuatan yang maha tinggi, Sang Hyang tersebut. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat, itu bersifat gaib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana. Sarana yang bisa didekati panca indera dan dalam pikiran manusia. Itulah sebabnya, di dalam ajaran Kapitayan, dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya, yang disebut Tu atau Tong, itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau To. Para pengikut ajaran Kapitayan meyakini adanya kekuatan gaib pada Watu Tugu, Tutup Tunda, Tulang Tunggul Tuak, dan tutu yang lain. Sisa-sisa sarana pemujaan inilah yang dalam arkeologi dikenal sebagai Menhit Dolmen, Punden Barunda Nekara, Sarcopagus, dan lain-lain. Dalam melakukan bakti memuja Sang Hyang Taya, melalui sarana-sarana inilah yang menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal tumbuh, tugu-tugu kepada Sang Hyang Taya melalui sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap soleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif atau tua, dan yang bersifat negatif atau tulang. Mereka yang sudah dikaruniai tua dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu. Mereka yang sudah dikaruniai tua dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh P, yakni kekuatan rahasia ilahi, Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itulah sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri, Tinakahulu. Jika berbicara disebut pidato, jika mendengar disebut piharsa, jika mengajar pengetahuan disebut piwulan, jika memberi petuah disebut pitutur, jika memberi petunjuk disebut pituduh, jika menghukum disebut pidana, jika memberi keteguhan disebut piandal, jika menyediakan sesaji untuk arwah disebut pita puja. Lazimnya berupa pinda atau kur tepung pinan pitik. Pimdoda kagria, nasi dan air pisang. Jika memancarkan kekuatan disebut videksa. Jika mereka meninggal, disebut pitara. Seorang ratu datu adalah pengecauan tahan kekuatan gaib. Sang Hyang Taya, seorang ratu, adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Dengan persyaratan sebagaimana terurai di muka. Kedudukan ratu dan datu tidak bersifat kepewarisan mutlak.
sebagai seorang ratu yang dituntut keharusan fundamental. Memiliki tua dan tulang tidak bisa diwariskan secara otomatis pada keturunannya. Seorang ratu harus berjuang keras, menunjukkan keunggulan tua dan tua, dengan mula-mula menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut wilayah. Penguasa wilayah diberi sebutan raka. Seorang raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ratu. Dengan demikian, ratu adalah manusia yang benar-benar telah teruji. Kemampuannya, baik kemampuan memimpin dan mengatur strategi, maupun kemampuan tula dan tua yang dimilikinya. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan inilah yang kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah. Karena konsep tauhid dalam Kapitayan pada dasarnya sama dengan konsep tauhid dalam Islam. Istilah Tan Keno Kinoyo Ngopo dalam Kapitayan tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan. Ia berada di luar segalanya. Memiliki arti yang sama dengan Islam. Tidak ada yang seperti dia. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang, menyembah Sang Hyang Taya di Kapitaya, dalam memperkenalkan istilah sholat dalam Islam. Dalam hal tempat pemujaan atau persembahyangan, Wali Songo juga menggunakan istilah sanggar di Kapitayan, yang merupakan bangunan 4 persegi dengan lubang kosong di dindingnya, sebagai simbol Sang Hyang Taya di Kapitayan. Bukan arca seperti dalam agama Hindu. Istilah tempat untuk berdoa atau beribadah di Kapitayan ini juga digunakan oleh Wali Songo dengan nama langgar, mewakili istilah masjid dalam Islam. Ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan, disebut dengan upawasa atau puasa atau kosong. Kebetulan ritual puasa dalam agama Hindu juga disebut dengan upawasa atau upahvasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dalam Islam, Wali Songo menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Sebutan Posu Dino Pitu dalam Kapitayan, yang artinya puasa pada hari kedua dan kelima, yang sama dengan puasa 7 hari, sangat mirip dengan bentuk puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi tumpengan Kapitayat juga dilestarikan oleh para wali Songo dalam perspektif Islam yang dikenal sebagai sedekah. Inilah makna istilah yang disebut-sebut oleh Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, sebagai mempribumikan Islam. Praktik ibadah dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal, penganut Kapitayan menyediakan sajian berupa tumpeng, tumpi tumbuh, tuak tuku, dan untuk persembahan kepada Sang Hyang Tunggal, yang daya gaibnya bersembunyi pada segala sesuatu, yang diyakini memiliki kekuatan gaib, seperti Tungku Sunda, Watu Tugu, Tunggak Tuktuban, Tubrukan, dan Tutu. Para penganut Kapitayan yang punya maksud melakukan tujuh atau keperluan lain yang mendesak akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Berbeda dengan pemujaan terhadap Sang Hyang Tunggal yang dilakukan masyarakat awam dengan persembahan sajian-sajian di tempat-tempat keramat untuk beribadah menyembah Sang Hyang Taya langsung. Amaliyah yang lazim dijalankan para rohaniwan berlangsung di suatu tempat bernama sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutup.
di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Dalam bersembahyang menyembah Sang Hyang Taya, di sanggar itu, para rohaniwan Kapitayan mengikuti aturan tertentu. Mula-mula, sang rohaniwan yang sembahyang melakukan tulaju. Berdiri tegak, menghadap tutup lubang jeruk, dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada, tempat pada hati. Posisi ini disebut swadikep, memegang keakuan diri pribadi. Proses tulajuk ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah tulajuk selesai, sembahyang dilakukan dengan posisi tumpul, membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpat, bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir, dilakukan posisi todam, bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama melakukan tulajat, tungkul tulumpat, dan todam dalam waktu 1 jam lebih itu, rohaniwan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan keberadaan Sang Hyang Taya yang sudah disemayamkan di dalam hati. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis Dahyang Samar, putra Sang Hyang Wangkuham, keturunan Sang Hyang Ismaya. Menurut cerita, negeri asal Dahyang Semar adalah Wetadwipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar, yang menyebabkan Dahyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa, yang juga mengajarkan Kapitayan, tapi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Dahyang Semar. Saudara Dahyang Semar yang lain, bernama Sang Manik Maya, menjadi penguasa di alam gaib, kediaman para leluhur yang disebut kahyangan. Tokoh-tokoh idola dalam ajaran Kapitayan, seperti Dahyang Semar, Kyai Petruk, Nalagareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punokawan yang memiliki kekuatan adikodrati, yang mampu mengalahkan dewa-dewa dalam agama Hindu. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.